agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu. Dan itu kan sebetulnya kita berpikir ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu, di luar permintaan. Nah yang terakhir Pak Wamenhan, tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan oleh Pak Wamen tadi. Dan ini kan tidak begitu saja katanya kan, kalau ada permintaan lalu kemudian tidak begitu saja dipenuhi, tapi ada mekanisme seleksi internal. Tolong kami dijelaskan juga bagaimana mekanisme seleksi internal itu bekerja supaya memang ditemukan perwira atau pati yang memenuhi persyaratan untuk bisa dikirim ke tempat tertentu. Ini saya sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu. Dan itu kan sebetulnya kita berpikir ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu. Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja. Nah itu salah satu poin sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI juga Pak Wamenhan. Nah itu kira-kira yang perlu dielaborasi terkait dengan permohonan ini. Tapi sekali lagi yang paling kami perlukan Pak Utut dan Prof. Bayu itu risalahnya itu. Tolong kami disampaikan risalahnya. Ini seberapa tajam perdebatan yang terjadi ya. Kalau ada proses pertikaman lidah di antara anggota DPR, seberapa dalam nih pertikaman lidahnya, perdebatannya untuk merumuskan pasal-pasal yang dimohonkan ini. Ini bahasa baru ya Pak Utut ya, bertikam lidah katanya. Nah, gitu. Jadi ini soal jawab jinawab yang berlangsung keras atau begitu dan segala macamnya. Jadi kami biar tahu juga dinamikanya. Jangan-jangan ini begitu masuk ketok palu aja Pak Utut gitu. Jangan-jangan begitu ya. Makanya kita perlu rasakan ini apa yang diperdebatkan Pak Utut dan teman-teman dengan pemerintah ketika undang-undang ini dibahas. Terima kasih Pak Ketua. Mengira sebesar ini, mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini bukan berarti kami tidak, ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, di Tapanuli ya, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Dan tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya. Saya membuka posko di Bandara Silangit, posko pendampingan nasional kepada pemerintah daerah. Tentu saja tetap saja ini yang menjadi komandan adalah para kepala daerah, tapi kami akan mendampingi secara langsung dan terus menerus. Dengan yang kejadian sekarang ini, ya memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, ya ini masih dalam diskusi ya. Diskusi, ya kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Nah, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi
hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Sekarang sudah bisa. Kemarin belum. Dengan BPBD, dengan TNI, dengan Pemda tempat kita menjaga ini untuk ibu-ibu kita jaga supaya jembatan 30 itu Pak. Air dari Sumbu di sana. Indah. Berapa jauh ya ke sana? Mantap sekali. Iya model yang itu. Ada mau motor tambang itu. Sekarang sudah bisa. Kemarin belum. Dengan BPBD, dengan TNI, dengan Pemda tempat kita menjaga ini untuk ibu-ibu kita jaga supaya jembatan 30 itu Pak. Air dari Sumbu di sana. Indah. Berapa jauh ya ke sana? Mantap sekali. Iya model yang itu. Ada mau motor tambang itu. Sekarang sudah bisa. Kemarin belum. Dengan BPBD, dengan TNI, dengan Pemda tempat kita menjaga ini untuk ibu-ibu kita jaga supaya jembatan 30 itu Pak. Air dari Sumbu di sana. Indah. Berapa jauh ya ke sana? Mantap sekali. Iya model yang itu. Ada mau motor tambang itu.
Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.